Kenaikan inflasi di masa Ramadan dan Idul Fitri menjadi hal yang sering terjadi dan ini juga wajar. Tapi kali ini kenaikan harga bahan pokok, bahan pangan persisnya yang cukup signifikan juga terjadi di bulan Ramadan dan diprediksi bisa berlanjut hingga Idul Fitri atau Lebaran. Apakah hal ini akan mendorong kenaikan atau naiknya laju inflasi atau justru bisa jadi menurunkan inflasi karena daya beli masyarakat yang menurun? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Mbak Esther, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Ya, Mbak Esther, memang bulan Ramadan secara tradisional kita lihat konsumsi masyarakat Indonesia justru meningkat sampai Lebaran. Tapi di tahun ini karena harga beras sudah mendahului harga-harga bahan pangan lain naik, apakah kemudian ancaman inflasi itu akan makin tinggi dengan kenaikan harga-harga bahan makanan di bulan Ramadan sampai Lebaran, atau malah yang bisa terjadi sebaliknya karena beberapa pedagang mengaku bahwa penjualan mereka justru turun karena para pembeli akhirnya mengurangi belanja mereka. Bagaimana, Mbak Esther? Ya, terima kasih Bung Leo, pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari historical data ya, dari Ramadan tahun sebelumnya, Lebaran tahun sebelumnya, jadi memang ada faktor musiman ya yang mendorong kenaikan harga pangan ini. Selain yang sudah terjadi sebelumnya adalah karena pasokan barang atau bahan pangan ini kurang di pasar, sementara permintaannya itu tinggi, maka itu juga mendorong kenaikan harga barang. Plus faktor musiman tadi. Nah, ini kondisi ini biasanya terus akan terjadi, tendensinya naik terus sampai dengan Lebaran. Nah, nanti mungkin turun setelah Lebaran. Kalau lihat tahun lalu inflasi secara umum, Mbak Esther, dibandingkan inflasi pangan ya, itu malah inflasi umumnya lebih rendah dibandingkan inflasi pangan. Kalau tahun ini apakah akan terjadi lagi seperti itu atau seperti apa kalau Anda lihat? Kalau menurut saya ini prediksi saya akan terjadi inflasi umumnya lebih tinggi ya daripada inflasi pangan. Kenapa? Yang pertama ada kenaikan harga bahan pangan. Yang kedua ada tarif tol yang naik ya nanti. Saya sudah mendengar ada desas-desus kenaikan tarif tol. Tentunya itu mau tidak mau juga akan menambah biaya transportasi kan. Nah, padahal biaya transportasi ini juga penyumbang dari inflasi umum gitu. Dan belum lagi ditambah akan naik tarif PPN ya, tarif pajak PPN ini juga akan lebih mendorong inflasi yang lebih dahsyat. Beberapa atau masyarakat umum sebenarnya mungkin kurang terlalu pasti tentang apa sih arti inflasi. Banyak yang berpikir bahwa inflasi itu kalau rendah itu bagus. Tapi apakah memang seperti itu? Kita akan bahas di bagian berikut, Mbak Esther, dan bisa tetap bersama kami. Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.